Shalom saudara pendengar yang terkasih, kita kembali berjumpa dengan saya Rosni Lahura dalam acara Firman Tuhan. Dan hari ini saya akan mengajak saudara-saudara pendengar sekalian untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema mengelola waktu dengan bijaksana. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Jika kami boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat setiap penyertaan-Mu dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, baik rohani maupun jasmani. Engkau sudah mencukupkan kami dalam suka dan duka. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Saatnya kami merenungkan firman-Mu. Kami mohon dengan kasih-Mu, Tuhan sertai kami, kuasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengar firman ini dengan sungguh-sungguh dan terlebih melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar yang terkasih, firman Tuhan hari ini terambil di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 16. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-16. Mengelola waktu dengan bijaksana. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya bacakan sekali lagi. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara pendengar yang terkasih, ada seorang anak remaja. Tentunya kalau anak remaja ini adalah dia masih berusia atau sekolah di jenjang SMP. Nah, saudara, pada saat itu dia memiliki tugas dari sekolah. Dan ketika dia memiliki tugas dari sekolah, harusnya diserahkan besok pagi. Dan hari ini harusnya waktunya dia mengerjakan tugas itu. Namun, apa yang terjadi sepulang dari sekolah? Ia mengambil HP dan kemudian menggunakan HP itu tanpa batas, dengan berbagai macam tontonan yang dia tonton, bahkan juga chat, IG, TikTok, dan dengan segala macam. Dia asik dengan menggunakan HP, tetapi dia lupa bahwa ada tugas yang harus dia kerjakan. Hingga pada malam hari, dan itu sudah melewati jam 10 malam, dia sudah mulai bingung bagaimana dia mengerjakan tugasnya. Dia harus tidur karena besok pagi dia harus sekolah. Yang terjadi, saudara-saudara yang terkasih, karena tugasnya belum selesai, dia pun akhirnya gelisah, dia ketakutan, dan akhirnya dia gak berani ke sekolah. Karena apa? Karena dia belum mengerjakan tugasnya. Kenapa dia tidak mengerjakan tugasnya? Apakah dia kurang waktu? Tidak, tetapi karena dia menggunakan waktu itu dengan cara yang salah, dengan tidak bijak. Ia menggunakan waktu. HP memang tidak jahat, tetapi ketika kita tidak menggunakan waktu itu dengan baik dan tergoda menggunakan HP itu tanpa batas waktu, maka itulah sudah merusak cara kita bekerja dan menggunakan waktu dengan baik. Saudara-saudara yang terkasih, surat Efesus adalah salah satu surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat di kota Efesus yang terletak di wilayah Asia Kecil. Kalau sekarang mungkin namanya disebut-sebut Turki ya. Nah, jemaat di Efesus terdiri dari orang-orang yang baru bertobat pada saat itu dan menjadi pengikut Kristus. Paulus menulis surat ini untuk membangun, menguatkan, dan mengajari mereka bagaimana hidup
sebagai orang Kristen yang benar. Saudara-saudara yang terkasih, Paulus banyak berbicara tentang identitas orang Kristen dalam surat-suratnya, terutama dalam surat Efesus ini. Ia mengingatkan mereka tentang posisi mereka dalam Kristus dan memberi petunjuk praktis tentang bagaimana mereka seharusnya hidup berdasarkan anugerah dan panggilan Tuhan. Surat ini, saudara, juga berfokus pada kehidupan bersama di dalam gereja, hubungan antara suami dan istri, serta bagaimana hidup di dalam terang dan kebijaksanaan Tuhan. Saudara pendengar yang terkasih, sebelum Paulus memberi nasihat tentang kebijaksanaan dalam menggunakan waktu, dia mengingatkan orang Efesus untuk hidup sebagai anak-anak terang di mana kita bisa melihat di dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Di sana berbicara tentang anak-anak terang, bagaimana jemaat menjadi anak-anak terang. Paulus berbicara tentang pentingnya menjauh dari perbuatan gelap dan hidup di dalam terang. Dia mengingatkan mereka untuk hidup berbeda dari dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Saudara pendengar yang terkasih, dalam surat ini Paulus menekankan bahwa orang Kristen dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan, bahwa mereka harus menghindari perbuatan-perbuatan yang gelap dan tidak bermoral. Di dalam konteks ini, hidup sebagai anak-anak terang berarti hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, yang tampak berbeda dengan cara hidup dunia yang tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Mari kita melihat dan mempelajarinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Paulus mengingatkan jemaat Efesus untuk hidup dengan bijaksana dan hati-hati dalam setiap aspek kehidupan. Paling tidak di dalam bagian ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kita melihat kata perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudara, pada kata ini atau frasa ini kita perhatikan kata perhatikanlah dengan seksama. Perhatikanlah dengan seksama. Kata ini memiliki pengertian memperhatikan dengan teliti atau memeriksa dengan cermat. Ini bukan hanya sekedar memperhatikan dengan pandangan sepintas lalu, tetapi lebih kepada suatu perhatian yang penuh dan aktif terhadap cara hidup kita. Dalam konteks ini, saudara-saudara, Paulus mengajak bahwa orang-orang Kristen di Efesus untuk secara aktif merenungkan cara hidup mereka, baik dalam hal tindakan sehari-hari, keputusan yang diambil, serta bagaimana hubungan dengan Tuhan dan sesama. Paulus di sini sedang mengajarkan dan memberikan pendidikan bagi jemaat untuk tidak hidup asal-asalan, untuk tidak hidup secara sembarangan atau tanpa pemikiran, melainkan dengan penuh kesadaran dan perhatian, memahami tujuan hidup mereka di hadapan Tuhan. Saudara, selain kita melihat kata perhatikanlah dengan seksama, di sana juga kita bisa memahami bahwa kata perhatikan dengan seksama ini bisa dipahami sebagai peringatan
untuk menghindari hidup yang cermat, untuk menghindari hidup yang ceroboh, tanpa perencanaan rohani, hidup yang tanpa kesadaran akan tujuan hidup yang lebih tinggi di dalam Kristus. Hidup yang ceroboh adalah hidup yang terjebak di dalam kesenangan duniawi atau yang tidak mengutamakan kehendak Tuhan. Itu pembelajaran pertama. Pembelajaran yang kedua adalah bahwa jangan seperti orang bebal. Kalau tadi yang pertama, perhatikanlah dengan seksama. Maka pada bagian ini, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, kata bebal atau seringkali diistilahkan dengan kata bodoh. Bodoh artinya bukan berarti gak bisa membaca, gak bisa belajar atau gak bisa menulis, tetapi hatinya sudah bebal. Ini menunjukkan pada mereka yang hidup tanpa pemahaman akan kebenaran Tuhan. Sebaliknya, kata bodoh ini memiliki kebalikan kata, yaitu arif. Orang arif adalah orang yang hidup sesuai dengan kebijaksanaan Tuhan. Nah, kata arif atau bijaksana dalam konteks ini berarti hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan dan memiliki pemahaman yang benar mengenai bagaimana hidup sesuai dengan firman-Nya. Jadi ketika ia berkata janganlah menjadi orang yang bebal, tetapi menjadi orang yang arif, artinya jangan menjadi orang yang tidak memiliki pemahaman tentang kebenaran Tuhan, tetapi jadilah orang atau hiduplah sebagai orang yang memiliki, yang memahami kebenaran Tuhan. Sehingga dengan pemahaman itu kita bisa menggunakan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Dengan memahami kebenaran Tuhan, maka kita bisa memahami betapa pentingnya waktu yang diberikan Tuhan. Apa tujuan Tuhan memberikan waktu itu kepada kita? Artinya saudara, bahwa Paulus menyerukan atau berpesan untuk hidup dengan perspektif yang benar, melihat dunia melalui mata iman, dan tidak terjebak dalam cara hidup duniawi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa saudara? Karena dalam ayat ini ia memberikan satu alasan. Karena dunia ini penuh dengan godaan, penuh dengan kesalahan dan kebingungan moral. Dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan, sehingga membutuhkan perhatian ekstra agar kita tidak terbawa arus kehidupan yang seringkali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Tuhan. Orang yang bijaksana adalah orang yang mengenal kehendak Tuhan dan melaksanakannya dalam hidupnya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa, saudara-saudara yang terkasih? Dalam ayat 16 ia mengajak kita, pakailah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jika yang pertama ia mengingatkan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana engkau hidup. Yang kedua, jangan menjadi orang bebal, tetapi hiduplah seperti orang arif. Dan yang ketiga adalah pakailah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu adalah karunia Tuhan yang sangat berharga, saudara-saudara yang terkasih. Paulus mengingatkan jemaat untuk memanfaatkan waktu yang diberikan dengan baik, karena dunia ini penuh dengan godaan dan kejahatan yang bisa mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang penting dan benar. Dalam konteks pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, ini mengingatkan kita untuk menghindari pemborosan waktu dengan hal-hal yang tidak penting atau merugikan diri sendiri.
Sebaliknya kita diminta untuk menggunakan waktu kita untuk melayani Tuhan, untuk melayani keluarga, untuk melayani sesama, serta menjalani hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Kalau kita berbicara soal panggilan Tuhan, maka kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya. Maka bukankah seharusnya kita menggunakan waktu itu untuk melakukan tugas kita, panggilan kita sebagai saksi-saksi Kristus di dalam dunia ini? Saudara yang terkasih, manajemen waktu yang baik adalah kunci untuk bekerja dengan efisien. Dalam dunia yang penuh tuntutan ini, kita seringkali merasa kekurangan waktu atau terjebak dalam kesibukan yang tidak produktif. Namun, Tuhan mengingatkan kita untuk hidup dengan bijaksana dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik. Mengatur waktu dengan baik bukan hanya untuk mencapai tujuan pekerjaan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dan kehidupan kita dengan Tuhan, kehidupan kita dengan sesama. Kalau kita tidak bijak dalam menggunakan waktu, kita hanya sibuk menggunakannya untuk urusan pribadi. Tidak ada keseimbangan antara pekerjaan, tidak ada keseimbangan antara pelayanan, tidak ada keseimbangan antara kehidupan keluarga, kebersamaan dengan sesama. Maka hidup kita akan terasa hampa dan seolah tidak berarti. Kita tidak dapat apa-apa. Bahkan tujuan kita pun tidak tercapai. Kehidupan sosial kita pun tidak berarti. Pekerjaan kita pun banyak yang terbengkalai. Jadi penggunaan waktu dengan tidak bijak hanya akan memperburuk keadaan kita, memperburuk pencapaian tujuan kita, memperburuk hubungan kita dengan Tuhan, memperburuk hubungan kita dengan sesama kita, memperburuk hasil-hasil pekerjaan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kata-kata "karena hari-hari ini adalah jahat" menggambarkan tantangan hidup yang dihadapi jemaat pada waktu itu. Dunia mereka dipenuhi dengan berbagai jenis kejahatan, ketidakadilan, dan kerusakan moral. Sama seperti di dunia kita sekarang ini. Ada banyak godaan dan pengaruh buruk yang dapat mengalihkan kita dari tujuan hidup yang benar. Paulus mengingatkan orang percaya untuk tidak membiarkan diri terpengaruh oleh dunia ini, tetapi sebaliknya untuk memakai waktu dengan bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara pendengar yang terkasih, setiap hari adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalani hidup dengan maksud dan tujuan. Kita dipanggil untuk mengelola waktu dengan baik. Baik itu dalam pekerjaan, pelayanan, atau waktu pribadi, waktu kita untuk Tuhan, waktu kita untuk sesama kita. Di dunia yang penuh dengan kesibukan dan godaan, kita seringkali terjebak dalam rutinitas yang tidak produktif atau bahkan merugikan diri sendiri. Kita terjebak dengan komunikasi dan kebersamaan kita dengan orang lain sampai-sampai kita menghabiskan waktu hanya untuk ngobrol. Karena itu saudara, nasihat Paulus ini menjadi pembelajaran penting bagi kita. Jangan menjalani hidup dengan sikap sembrono atau tanpa tujuan. Sebaliknya, kita harus memikirkan setiap langkah dengan hati-hati, mencari kebijaksanaan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, menjauhi perbuatan dosa, dan menjadi terang bagi dunia di sekitar kita. Setiap hari luangkanlah waktu untuk berdoa dan merenung. Tanyakan pada diri sendiri, apakah cara saya hidup hari ini mencerminkan kebijaksanaan dan kehendak Tuhan? Hindari kebiasaan yang membuang-buang waktu tanpa hasil yang baik. Bersiaplah kritis terhadap pengaruh negatif yang datang dari arah mana saja, dan tetap berpegang pada prinsip moral yang berasal dari firman Tuhan.
Saudara-saudara pendengar yang terkasih, di perjalanan tadi sepulang dari saya mengantar anak saya sekolah, saya setel radio dan saya sempat mendengar siaran radio dari dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang menyampaikan bahwa dengan terpilihnya Presiden Amerika saat ini, maka akan banyak kebijakan-kebijakan yang berpengaruh pada ekonomi dunia, tidak terkecuali dengan Indonesia. Saudara, ini sebuah tantangan. Tantangan-tantangan ini bisa menimbulkan kejahatan, bisa menimbulkan banyak korban, banyak kerugian. Kalau dalam menghadapi ini, kalau kita hanya hidup dalam ketakutan dan kita tidak bijak menggunakan waktu dengan baik dalam menghadapi tantangan yang seperti itu, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari saudara yang terkasih, baik kita sebagai para hamba-hamba Tuhan, baik kita sebagai para pekerja di kantor, baik kita para pekerja swasta, pekerja mandiri, baik kita sebagai para mahasiswa, para pelajar, mari kita baik-baik belajar pada firman Tuhan ini, menggunakan waktu dengan baik, menggunakan waktu dengan bijak, tidak seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pemahaman kita terhadap kebenaran Tuhan, pemahaman kita terhadap Allah, maka mempengaruhi pemahaman kita terhadap waktu yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Tuhan sudah memberkati kami, mengingatkan kami bagaimana kami hidup dengan baik, menggunakan waktu ini dengan bijak, hidup sebagai orang arif, karena Engkau memperingatkan kami hari-hari ini adalah jahat. Ada banyak tantangan hidup yang akan kami hadapi ke depan, bukan cuma saat ini, tetapi besok, lusa, bahkan seterusnya. Ada banyak tantangan-tantangan, godaan-godaan yang bisa membuat kami tergoda untuk tidak menggunakan waktu dengan bijak. Kami berdoa, Tuhan tolong kami, tuntun kami, dan terus ingatkan kami dalam setiap langkah hidup kami, sehingga kami senantiasa selalu mengingat waktu yang Kau anugerahkan itu adalah waktu yang sangat berharga untuk kami lakukan hal-hal yang penting, baik dalam hubungan kami dengan Tuhan, hubungan kami dengan sesama, hubungan kami dalam pekerjaan kami, bahkan hubungan kami dalam keluarga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, dan kami terus berdoa, tetaplah pimpin kami untuk melakukan firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.